Ini saya sempat dengar ya dari orang setempat, kalau dulu sebelum tahun 2014 itu stroberi Indonesia itu rasanya tidak seenak sekarang. Saya Cynthia Vieni, saya umur 18 tahun, saya dari Tangerang. Kegiatan lain saya masih kuliah juga di Universitas Bunda Mulia, Mandarin. Di SMA itu saya pengen masuk PBB, terus akhirnya makanya saya memilih untuk jurusan Mandarin. Tapi di SMA ini akhirnya saya belajar ekspor. Keluarga saya sih, ayah saya kerja kayak biasa, sama ada bisnis buah beku. Kalau saya kan 3 bersaudara, saya anak tengah, saya berbisnis bareng koko saya. Adik saya masih SMP, ibu saya ibu rumah tangga, jadi saya deket lah sama kedua orang tua lah. Kalau dari orang tua saya, sebenarnya bisnis buah beku tuh dari tahun 2016. Itu awal-awal mulai kita jualannya lokal. Kalau buah beku itu dia jauh lebih simple. Jadi misalkan, kan kalau biasanya kita ada buah fresh, kita harus kupas lagi, harus dikupas, terus baru kita ambil buahnya. Kalau buah beku itu memang buah yang sudah diproses, jadi prosesnya itu hanya dikupas aja, diambil dagingnya, lalu dibekuin. Biasanya kita masukin untuk ke restoran, Horeca lah. Awalnya kan saya dulu kan pernah bisnis asuransi juga. Saya belajar, habis itu pernah jualan gerobak juga sama koko saya. Trading dulu kan lagi zaman-zamannya trading kan. Terus akhirnya saya belajarin cara dapetin untung dari trading itu. Pada saat saya SMA kelas 1 ya, sebelumnya koko saya udah buka sendiri dulu. Buka dulu sate taichan. Habis itu akhirnya saya sama koko saya kolaborasi lah. Kita buat jualan gerobak lagi, tapi banana, pisang goreng. Itu pada saat saya SMA kelas 1 berarti. Tapi karena mungkin itu kan pengalaman pertama kali, dan saya juga belum pernah jual gerobak sama sekali gitu kan. Akhirnya saya sekitar hanya bertahan berapa bulan gitu, akhirnya tutup karena kemahalan di biaya. Ini pertama kalinya di keluarga saya yang jadi eksportir. Ada sih yang keluarga saya yang importir. Support sih didukung, cuman dibilang hati-hati aja gitu. Hati-hati, jangan sampai ketipu gitu. Cuman saya kan udah jelasin, yang penting kan paymentnya aman. Kalau saya sebenarnya awal-awal itu saya produknya banyak. Mangga, dulu sempat mau coba kelapa, nanas, hampir semua buah saya taruh gitu di katalog kan. Cuman ya akhirnya ada permintaan di manggis, ada permintaan di stroberi, dan di situ kita coba fokusin. Jadi permintaannya di situ, kita fokusinnya di sana. Manggis itu tuh saya cari supplier lah biasa gitu kan. Cari supplier, cari forwarder, itu kan cari buyer, saya coba cari. Dulu semua media sosial saya pakai, dari Instagram, LinkedIn, Facebook, website, semuanya saya pakai. Nah kebetulan dapat buyer dari Facebook kemarin itu. Kebetulan saya kemarin kirim manggis sekitar 4 ton itu ke Hong Kong sama ke China. Kebetulan juga hari ini saya sekarang closing strawberry beku untuk ke Korea 20 river feet. Sekarang saya lagi stuffing frozen strawberry untuk ke Korea. Jadi ini produknya kita beku ya, frozen strawberry beku. Untuk mungkin kalau di sana bisa dipakai untuk sebagai selai, diproses lagi untuk pabrik gitu. Jadi ini frozen strawberry, suhunya itu harus sekitar minus 18 derajat. Dan untuk pengemasan kita pakai kardus.
kita packing setiap 20 kilo, tapi itu juga tergantung request bayarnya gimana, itu beda-beda gitu. Ya jadi ini proses stuffingnya kita pakai kardus yang double layer karena emang ekspor itu syaratnya tuh ada yang harus double layer untuk kardusnya. Jadi kalau misalkan pengiriman suhu yang dingin itu kita bisa gunain ini kalau nggak salah namanya thread record ya. Jadi ini adalah yang misalkan kita taruh di kontainer, jadi dia akan nge-record suhunya itu sepanjang perjalanan di perairannya. Jadi kita bisa pas udah sampai sana, ini kan bentuknya kayak USB, jadi kita bisa colok. Nah nanti di situ ada datanya semua, suhunya berapa. Kan kalau frozen strawberry butuh suhu yang minus 18 derajat. Misalkan di bawah itu misalkan jadi minus 17, kita jadi tahu oh ternyata suhu di kontainernya turun gitu. Jadi ya ini sebagai bukti aja sih kalau misalkan kita memang suhunya memang temperaturnya itu di minus 18 derajat gitu. Kalau untuk rencana ekspor sih sebenarnya sebelumnya tuh saya pengen tahu gitu sebenarnya cara ekspor tuh gimana kan. Akhirnya saya ketemulah bisa ekspor kan. Buat cara saya belajar untuk basic-basicnya kan gitu. Saya pelajarin satu-satu videonya yang di bisa ekspor kan basic ya. Jadi ada hal yang kita harus kembangin sendiri gitu. Kita harus cari tahu sendiri gitu. Oh ya awalnya gini. Jadi saya kan tahu ekspor tuh dari Raymond Chin, kakak Raymond Chin di podcastnya Kak Raymond Chin tuh sama Ko Julio. Nah saya dengerin nih apa sih ekspor kan saya tertarik banget gitu. Saya dengerin, saya nonton dari awal sampai akhir kan. Di situ oke. Jadi ternyata Julia Ekspor itu punya course namanya Bisa Ekspor. Nah di situ saya langsung cek biayanya berapa. Habis itu saya langsung bilang ke mama saya, "Nih, gimana ya kalau misalkan join Bisa Ekspor boleh nggak?" gitu. Itu boleh aja katanya. Saya belajar Bisa Ekspor tuh dari kelas SMA 2. Awalnya saya bukan join bareng koko saya. Awalnya saya join sama orang Jambi, namanya Raihan dulu. Itu saya dulu main di komoditas Pinang. Udah mulai berjalan, kita udah bikin web. Akhirnya karena orang tua kan agak nggak setuju karena kan jauh dan juga saya nggak kenal. Jadinya ya akhirnya saya akhirnya sama koko saya gitu. Saya belajar kan umur 17 tahun ya pada saat itu. Saya di situ mikir kayak saya ini harus dapat penghasilan sendiri. Uang yang saya hasilin sendiri kan. Mumpung saya masih dibiayain orang tua gitu. Kan saya dibiayain itu kan sampai lulus kuliah ya. Dibiayain dari apapun, dari segalanya kan dibiayain. Jadi ya saya mikir ya saya dikasih waktu nih berarti. Kuliah kan 4 tahun. Berarti sekitar 4-5 tahun saya dikasih waktu untuk gimana caranya biar saya tuh dapat uang sendiri gitu. Ya akhirnya ya saya carilah kan awal gerobak, bisnis asuransi, trading saham. Habis itu pas nemu ekspor, kayaknya di ekspor nih boleh juga gitu. Opportunity-nya besar banget kan. Dan juga lebih kayak kita tuh beneran membuka lapangan pekerjaan banget gitu juga. Bisa bantu-bantu para petani gitu. Akhirnya ya diskusin lagi gitu sama koko saya, peluang jadi eksportir muda tuh bagus banget gitu. Karena mumpung masih muda kan banyak waktu, banyak tenaga. Akhirnya pas saya udah nemu ekspor, saya sempat berdoa juga sih. Maksudnya kayak kan kemarin kan pindah-pindah ya dari bisnis asuransi, trading saham. Maksudnya saya nggak ada jati diri yang pas gitu. Akhirnya pas saya coba mau belajar ekspor nih, saya kayak doa gitu kayak Tuhan semoga di ekspor ini saya beneran serius di profesi kali ini sampai seterusnya saya jadi seorang eksportir gitu. Ya bersyukur saya akhirnya closing gitu.
Jadi awalnya kan orang tua bisnis, jadi akhirnya saya sama koko saya juga lebih suka yang bisnis. Awalnya mungkin karena orang tua kan buah beku ya, jadi emang udah dasarnya bisnisnya buah. Akhirnya kita ya coba di ekspor, akhirnya tertarik di ekspor buah. Kalau supplier yang orang tua itu kan masih lokal, kayak buat Horeca aja, jadi ya masih berapa ratus kiloan aja gitu kan. Kalau untuk ekspor kan jumlahnya kan tonan, lebih banyak, jadi kita harus kerjasama langsung sama petani. Kalau dari frozen strawberry itu seperti pada umumnya sih, kayak phytosanitary, COO gitu-gitu. Ada juga kan tergantung permintaan buyer apa aja gitu. Ada beberapa sertifikat, tapi itu semua bisa dibantu kok sama forwarder. Kalau manggis itu kan dia fresh ya, jadi waktu itu sangat kejar-kejaran di manggis, karena dia beda 1 hari aja kan bisa beda warna gitu. Kalau di treatmentnya tuh nggak pas gitu. Kalau strawberry prosesnya ya paling kayak dicuci, dibekuin, terus di packing gitu ya. Yang penting sih suhu kalau di strawberry, jangan sampai dibawa bisa pada lumer. Ini saya sempat dengar ya dari orang setempat, kalau dulu sebelum tahun 2014 itu strawberry Indonesia itu rasanya tidak seenak sekarang. Dulu tuh Indonesia tuh ada 2 jenis strawberry, namanya tuh kan strawberry Calibre sama strawberry California. Nah kalau California ini bentuknya itu bagus, sangat bagus, tapi sayangnya rasanya kurang enak lah itu dimakan. Tapi kalau strawberry Calibre itu rasanya itu manis, pokoknya enak banget. Tapi sayangnya bentuknya itu kurang menarik ya, nggak seperti sesempurna si California. Nah akhirnya di tahun 2014 pemerintah Indonesia itu mengembangkan produk strawberry Indonesia ini dari tanamannya dengan cara mengawinkan strawberry California dengan Calibre. Nah jadilah strawberry mencir, yang kalau sebenarnya aslinya bukan mencir ya namanya, cuman orang-orang setempat bilangnya strawberry mencir. Jadilah ya strawberry mencir ini, makanya dari itu punya bentuk yang sesempurna seperti California, rasanya sempurna seperti Calibre. Strawberry mencir Indonesia. Kalau kesulitan banyak sih ya, kita kayak nyari supplier atau pemasok itu, kita juga mastiin dulu ini orang serius apa enggak, mau kerja sama apa enggak, dari segi produk dia kenal produknya sendiri apa enggak gitu kan. Dan juga dari payment term paling penting sih kalau untuk produk kita. Apapun, kalau saya ngelakuin apapun pertama kali pasti banyak kesalahan, pasti entah pokoknya adalah kesalahan, tapi saya selalu diskusiinnya itu bukan masalahnya, tapi saya selalu diskusi sama koko saya itu kira-kira solusi apa yang bisa kita dapat nih gitu. Jadi masalahnya ini langsung fokus ke solusinya, kita harus ngapain biar bisa selesai masalah ini. Kalau beda pendapat ya sering, cuman kan balik lagi kita ya harus saling memahami lah, nggak egois dengan pendapat sendiri gitu. Kalau buah itu pasti kita kejar waktu ya, kan dia harus nggak boleh, kalau misalkan kayak buah fresh itu nggak boleh terlalu lama, sama kayak buah frozen, harus yang penting suhunya tetap beku kan, dingin gitu. Kalau untuk kendala gitu sih ya namanya kita juga baru pertama kali pengalaman, pasti ada aja yang kadang kita lakuin kesalahan, misalkan kayak termo masuknya berapa kardus gitu kan, tapi ternyata kurang misalkan gitu. Kalau pertama kali ekspor sih saya itu banyak kesalahan sih, cuman saya selalu cari solusinya gitu, jadi saya nggak fokus di masalah itu. Kalau untuk daerah itu banyak banget bisa dicari lewat Google ya, lewat internet kan. Kayak misalkan mau nyari daerah terbanyak kelapa, kita tinggal search aja di mana, terus akhirnya ya kita cari gitu kan. Semua ada internet, lebih mudah sih sekarang. Ada beberapa yang bisa kita survei, ada beberapa yang nggak kita survei, kita by call aja. Cari buyer itu ya mungkin kan kita ada sosial media ya,
Facebook semua. Kita kadang kalau saya dapat dari Facebook, cuman teman-teman yang lain kan bisa dapat dari yang lain. Jadi coba aja semua media sosial gitu, kan nggak ada yang tahu bisa dapat dari mana gitu kan. Kalau cari supplier kita harus kontak dulu pertama by call, abis itu kita, kalau saya kayak gitu, saya kontak by call, abis itu saya ketemuin orangnya, kira-kira orangnya serius atau bener apa enggak gitu ya, saya ketemuin dulu sih. Website itu sih berpengaruh karena itu mungkin kan mereka nggak kenal kita ya, mungkin dari website mereka bisa kenal kita gitu. Saya kalau email buyer itu udah ratusan kalau email buyer, cuman nggak ada yang dijawab. Ada yang jawab terima kasih aja gitu kan, thank you aja kan. Pasti akan ada buyer yang datang dan pergi gitu kan, banyak banget. Cuman ya setiap tidaknya kita udah berhasil datengin buyer gitu. Maksudnya udah ada buyer yang pernah kontak kita walaupun nggak jadi gitu kan. Ya tetap berusaha aja sih, pasti entah kapan ada buyer yang serius gitu. Kalau untuk kepercayaan itu mungkin kita memang harus awalnya niatnya baik gitu. Kita niatnya mau nguntungin mereka. Tahu lah kayak kita misalnya ketemu orang niatnya baik atau enggak, kita bisa berasakan feel-nya ya kadang. Mungkin dari pembawaan diri juga harus bagaimana gitu. Kira-kira kalau orangnya seperti ini kita harus menghadapinya begini gitu. Jadi ya sesuaiin aja sama orangnya gitu kan. Kualitas produk itu paling penting ya. Yang selama saya ekspor ini itu salah satu hal yang bisa bikin buyer lanjut terus. Kalau untuk omset yang saya dapatkan sekali transaksi ya sekitar 300 juta. Sebenarnya bagus banget sih ada namanya komunitas bisa ekspor, karena mungkin ada begitu banyak orang yang seperti saya yang pengen tahu cara ekspor tuh gimana gitu, nggak ngerti kan. Nah beruntung banget ada bisa ekspor ini karena kita diajarin dari basicnya, semua diajarin, jadi kita bisa ngerti lah. Untuk basic sangat bagus banget belajar di bisa ekspor. Yang bikin saya bertahan itu karena setiap harinya itu selalu ada perkembangan gitu. Saya setiap hari selalu belajar hal baru, hal yang saya nggak tahu saya jadi tahu. Disitulah saya merasa berkembang. Mungkin di sini di ekspor ini yang bisa buat saya jadi orang yang lebih baik lah. Pesan akhir ya, terima kasih sih, terima kasih udah ada bisa ekspor. Saya bisa belajar jadinya cara ekspor gimana. Dari ekspor ini saya udah dapat ilmu yang banyak banget sih saya. Saya juga dapat banyak koneksi, saya banyak kenal orang, itu dari ekspor ini.